Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala bada'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wabadu, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermajelis ilmu dalam momen penutupan semester genap tahun pelajaran 2024-25. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian ujian demi ujian di semester genap ini semua sudah kita lalui, ya. Para santri semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab, ya, soal, dan kemampuan menempa diri menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang bertakwa, ya, disiplin, tanggung jawab, ya, serta berakhlak mulia, ya, selama satu semester. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal, ya, ibadah, dan kelak dibalas, ya, diberikan jasa balasan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita senantiasa sanjung agungkan, ya, istiqomah terus menerus, ya, memuji, ya, bersholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Para santri, pada kesempatan penutupan ini Abi menasihatkan, ya, agar ilmu yang dipelajari barokah. Apa? Ilmu yang sudah didapatkan, dipelajari selama mondok, selama sekolah full day, ya, atau sekolah bersambung seperti Hadib dari Min bersambung ke pondok, itu barokah, ya. Ilmunya menjadi ilmu yang nafi, manfaat, dan orangnya berguna. Santrinya ada gunanya di dunia ini, utamanya manfaat fiddin. Apa, Bi? Berguna untuk agama. Tentu agama dipikirkan, pastilah orang tua dipikirkan, artinya berbakti, dan juga pastinya beradab kepada guru. Anak pondok tentu saja yang lulus, anak kelas 6 yang lulus, hari terakhir kita bermajelis ilmu, mengingat sudah dekat hari Kamis, ya,
yang akan datang insya Allah kita akan mengadakan tasyakuran kelulusan dan wisuda. Maka Jumat hari ini ya, pekan ini pembelajaran atau taklim terakhir. Pesan-pesan penting untuk catat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya kepada antum sekalian sehingga ilmu yang dipelajari berlanjut kepada amal. Setelah dipelajari menjadi iman, ilmunya itu berbuah amal. Itulah adab, iman, ilmu dan amal. Trilogi itu kemudian menyatu ke dalam pribadi setiap santri menjadi insan adabi, manusia yang beradab. Adab bermakna kesatuan ya, bukan sekedar simplifikasi penyederhanaan dianggap sekolah sopan santun. Karena banyak orang yang keliru memahami adab, menyederhanakan, bahkan guru juga kadang nggak paham. Kalau baru-baru dikiranya yang penting sopan santun, nunduk-nunduk, hormat-hormat, salaman ketika jumpa, itu sudah beradab. Pemaknaan adab yang hanya sebatas itu sangat menyederhanakan. Ya, makna adab yang dimaksud dalam sekolah ini adalah kesatuan, penyatuan iman, ilmu dan amal. Jadi ketika diturunkan adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada Al-Quran, adab kepada orang tua, adab terhadap masjid, adab terhadap lingkungan, adab bernegara, semuanya ada aturannya. Yang itu didasarkan kepada keimanan. Apa yang dilakukan itu karena mengimani syariat, kemudian mengilmui, mempelajari ilmu itu dengan benar, amal didasari ilmu, dipayungi ya ilmu amalnya itu. Jadi amalnya dari amal yang soleh, sahih, yang benar. Itulah kemudian dirumuskan yang namanya adab. Jadi jangan salah lagi, udah mau lulus ini. Adab, sekolah sopan santun. Orang tidak sholat, orang kejawen sangat sopan, bahkan komunikasinya, intonasinya lembut, bahasanya sopan santun, lembut gitu, dermawan dia, suka memberi, suka menolong. Tapi syirik, ya, dia punya sesaji, punya jimat, dia tidak sholat, itu tidak beradab kepada Allah. Sopan santun kepada manusia. Oleh karenanya adab ini menyeluruh, bukan hanya sekedar urusan sopan santun. Ya, sehingga sabratul ilmi, buah daripada ilmu itu akhlak mulia. Yang akhlak ini ukurannya ya bukan moral, bukan adat. Apakah akhlak dasar hukumnya ukurannya bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Jadi sopan santun menurut Al-Quran tidak sama dengan sopan santun menurut adat. Sopan santun menurut budaya, menurut moral, ya, hukum yang tata krama manusia, budi pekerti nggak sama. Itu tadi contohnya. Orang itu baik kepada manusia, dermawan, suka menolong, ngomongnya lembut, tapi syirik, itu su'ul adab. Ya. Karenanya para santri perlu ditegaskan kembali ya, sekolah adab itu bukan sekolah sopan santun.
Tapi bagaimana seluruh syariat ini ya kita letakkan pada tempatnya yang benar, meletakkan sesuatu dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sesuai dengan pandangan Allah. Seorang gubernur, presiden, umaro itu tidak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ulama. Itu ada tuh, ya. Penghormatan kita kepada orang alim itu yang paling tinggi dibandingkan pejabat. Bukan menghina pejabat, memang marotibul derajat tingkatannya begitu. Nah, hierarkinya begitu, susunan tingkatannya. Maka kalau antum menjadi orang yang alim, para santri dipilih oleh Allah menjadi orang yang berilmu, itu mulia, itu tinggi, itu mahal dibandingkan bisa meraih jabatan, ya. Our view, cara pandangnya harus benar. Pandi, diam. Gurunya nyebar. Anak TK-nya ditungguin. Alhamdulillah. Lalu bagaimana supaya ilmu menjadi barokah? Nah, barokah itu sendiri apa barokah itu? Puncak daripada yang dicari atau tujuan ilmu diantaranya apa? Barokah. Mana Jahil ini? Gurunya lama amat deh. Mana santrinya? Puncak dari yang dituju, ya, puncak yang dituju itu keberkahan, ya. Lah keberkahan itu apa? Menjadi orang yang mabruk, diberkahi itu apa? Keberkahan adalah seseorang itu diberkahi adalah senantiasa berada dalam kebaikan. Tuh. Yang diberkahi orangnya siapa? Orang yang senantiasa berada dalam kebaikan. Luas, apakah barokah itu pekerjaannya, profesinya, karirnya, atau hartanya, ya, barokah, atau keluarganya barokah, lahir dari rumah tangga itu generasi pejuang yang memikirkan tegaknya syariat Islam, la ilaha illallah, bukan pemburu-pemburu jabatan dan dunia. Jadi dari rahim ibunya lahir anak-anak yang tarikan napasnya itu bagaimana dakwah dan tarbiyah bisa dia lakukan dalam hidupnya, ya. Ibunda para ulama, ya, dipilih oleh Allah, dititipkan dalam rahimnya seorang anak yang memperjuangkan dinullah. Itu keberkahan keluarga. Kemudian keberkahan hidupnya, manfaat hidupnya. Kalau dia meninggal, orang merasa kehilangan betapa kemanfaatannya di masyarakat, dalam dunia dakwah, dalam dunia pendidikan. Setelah meninggal orang itu redup, bahkan mati dakwah. Maka ketika hidup orang itu maka dihitung sebagai barokah hidupnya, berkah hidupnya, ilmunya barokah, ya. Sehingga para ulama kemudian merinci, memudahkan kita memahami keberkahan itu apa. Keberkahan paling tidak tercakup 3 bentuk. Pertama, bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair, baik bertambah, baik kebaikan semakin bertambah. Yang kedua, setelah bertambah subutul khair, kebaikannya istiqomah, terus menerus. Orang itu kita jumpai 10 tahun yang lalu berdakwah, istiqomah mengajar TPA, istiqomah berkhutbah Jumat. 10 tahun kemudian kita berjumpa masih istiqomah. 10 tahun yang akan datang jangan-jangan berjumpa sampai meninggal masih istiqomah.
berarti subutul khair, dia ditetapkan sebagai orang yang barokah karena terus tetap dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, ulama kemudian menjelaskan barokah itu bentuknya apa? Membantu dalam melakukan amal-amal soleh. Sebagai mafatihul khair, pembuka pintu kebaikan, terselenggaranya dakwah, sebagai penopang tegaknya dakwah, sebagai penopang tegaknya la ilaha illallah. Jadi hidupnya dikorbankan. Nah, ini kemarin berkorban, ya. Hidupnya memikirkan, melanjutkan bagaimana tugas dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dilanjutkan estafet itu. Oleh karenanya para santri, ruh dari ilmu bisa kita katakan keberkahannya. Jadi ilmu yang sudah hafiz 1, 2, 3 juz, hafal hadis, hafal doa, ya, paham fikih, paham akidah, itu tidak ada gunanya kalau tidak memperoleh keberkahan daripada ilmu itu. Terlebih keberkahan dalam masalah itu yang merupakan skala prioritas, bukan ijazah, bukan nilai, bukan wisuda yang berpose, berfoto dengan bangga, lalu kemudian merendahkan orang yang belum hafiz, lalu merendahkan orang yang belum lulus, lalu merendahkan orang-orang yang tidak bisa pondok, tidak bisa sekolah karena kemiskinan. Lalu kamu rendahkan, kamu ini orang bodoh, gak kayak saya bisa sekolah, bisa hafal Quran. Ya, oleh karena itu tazkiyatun nafs, ya, menjadi prioritas dalam sekolah kita ini, termasuk daripada ilmu yang fardhu ain untuk menyelamatkan amal. Alhamdulillah para santri, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul umuru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Coba ini perhatikan. Surat Tolak ayat 12, Allah yang menciptakan 7 langit dan penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Para guru, sehebat apapun, sepintar apapun, seahli semahir apapun menguasai ilmu dan metode, tidak akan bisa memasukkan hidayah taufik, tidak akan bisa memastikan santrimu menjadi berubah, tidak akan bisa memastikan merubah santri yang berakhlak buruk menjadi akhlak mulia tanpa pertolongan dari Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka guru-guru yang sudah berjuang 1 tahun ini, ya, atau yang menyusul 1 semester ini, perhatikan bahwa seluruh capaian-capaian yang diraih oleh santri-santrimu adalah atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah guru-guru robbani yang terus menyandarkan tauhid, menyandarkan keyakinan bahwa kemampuan yang dia miliki hanya bisa terwujud dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga para santri, ya, tidak boleh sedikit pun ada bangga diri, ujub, tidak boleh ada sedikit pun riya, merasa hebat dan takabur, sombong terhadap apa yang sudah diraih. Oleh karena itu para santri, pesan-pesan terakhir dari Abi, ya, camkan itu, ucapkan di hati yang paling dalam, ya. Jadilah santri pejuang, jadilah santri yang manfaat lil ummah, berguna, ya. Abi tidak menganggap antum berhasil kalau jadi kaya, enggak. Karena banyak orang yang Allah takdirkan kaya dan meraih jalan harta itu banyak. Itu enggak usah diajari, enggak usah disekolahkan, orang pasti nalurinya pengen kaya semua. Tapi orang yang mau mengurusi agama ini, sekalipun pagi siang sore, ya, diberikan pemahaman, belum tentu mau, ya, belum tentu mau menerima, belum tentu mau mengemban, belum tentu mau melanjutkan tugas dakwahnya, ya.
Yang ada nyantai, santuy hidup ini. Ngapain ngurusin orang musyrik, ngapain ngurusin orang yang bermaksiat? Ngurus-ngurusin orang ngapain? Nah, emang urusan begitu untuk apa? Apa untungnya? Nah, ini. Orang yang begitu itu bukan orang besar, orang kecil. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, kekayaannya, keluarganya, mungkin tidak memikirkan bagaimana hak Allah di muka bumi ini bisa terwujud, yaitu diibadahi dengan benar, ditauhidkan dengan benar. Itulah pikiran-pikiran yang harus terus disambungkan estafet itu, ya. Ruh dakwah itu, ruh tarbiyah itu harus disambungkan dari generasi ke generasi, sehingga la ilaha illallah ini, Islam ini bisa terus eksis menjadi rahmat lil alamin. Alhamdulillah. Lalu bagaimana, ya, di waktu yang singkat ini para santri, pertanyaan fundamentalnya, mendasarnya, lalu bagaimana supaya ilmu itu barokah? Siapa bisa jawab? Ayo. Pertanyaannya, bagaimana supaya ilmu itu barokah? Ayo, apa jawabannya? Din. Yang pertama, tulis. Siapa boleh jawab? Nanti dicocokkan. Jahit apa? Diamalkan. Ya, salah satunya. Yang lain? Diajarkan. Yang lain? Ditulis poin-poinnya yang urut. Ya. Supaya ilmu barokah, ya, bernilai, nafi, ya. Yang pertama, ketulusan niat. Ya. Sidqun niat, ya. Niat yang jujur menuntut ilmu itu. Mondok itu jujur. Ikhlas, niat. Ulama kemudian merincikan cakupan ikhlas. Ya, ini lebih detail lagi. Tulis. Cakupan ikhlas, ketulusan niat itu yang pertama, berniat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Yang pertama itu, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah kemudian mengeluarkan manusia itu dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'a, bodoh, tidak mengerti apa-apa, ya. Jadi manusia ini bodoh, tidak ngerti, ya. Sehingga kemudian bisa pintar kalau dia menuntut ilmu. Maka niat, ketulusan niatnya itu yang pertama harus didasari apa? Tujuannya menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Itu yang pertama, ya, cakupannya. Yang kedua, berniat menghilangkan kebodohan dari selain dirinya dan berdakwah. Kalau betul-betul ikhlas, rasa rahmat, welas asih dalam bahasa Jawa, seorang guru, seorang bapak, seorang kiai, seorang siapapun itu orangnya, dia ingin kebaikan yang ada pada dirinya juga dimiliki oleh orang lain. Niat dia menuntut ilmu, habis itu dia tahu, paham, dapat hidayah, juga pengen memberikan hidayah ilmu itu kepada orang lain. Ya, yang kedua. Yang ketiga, tadi kata Zaid, menghidupkan ilmu itu dalam bentuk mengamalkan, ya. Niat hilangkan kebodohan. Yang kedua ditambah berdakwah. Yang ketiga apa? Mengamalkan. Yang keempat, semata-mata berharap wajah Allah dan negeri akhirat. Enggak ada pengen-pengen carmuk sama manusia, enggak ada. Cuma mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, supaya ilmunya barokah bersantri. Yang kedua, supaya ilmunya bisa barokah, takwa. Nama masjid kita ini takwa. Sebab berkah pada ilmu adalah takwa. Yang kedua ini, ya. Takwa ialah bahwa ilmu tersebut nampak dalam ketaatan. Daya orang alim itu taat. Masa orang alim preman? Enggak ada. Ilmunya kemudian mendorongnya jadi orang yang soleh. Nih, jadi orang yang
yang berilmu itu takwa, kemudian beramal soleh, memiliki adab dan akhlak yang mulia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tuh. Apa syaratnya? Bertakwa. Takwa kalau diringkes intinya apa? Takut, ya. Rasa takut. Jadi kalau masih bandel-bandel, takut nggak itu? Padahal CCTV Allah melihat. Masih buat ulah, masih senang main-main kartu, ya. Walaupun permainan itu tidak dengan uang, tetap itu melalaikan dan dilarang. Pintu gerbangnya begitu. Akhirnya nanti meninggalkan yang utama. Nah kan? Gini. Yang benar, ditulis. Mainan makanan. Kalau nggak mau, nggak usah gitu. Gurunya mencari situ, bahan situ. Dibagi-bagi gurunya, nggak ada guru yang lagi. Santri kita kan kayak gitu, harus ditungguin gurunya. Dibagi gurunya, jangan berompol gurunya. Itu yang kedua ya, barangkali sering diulas tentang takwa ya. Yang ketiga, supaya ilmunya barokah, semangat dalam mencari ilmu. Semangat kering ya. Berkahnya ilmu, muncul semangat dari diri seorang penuntut ilmu, santri, thalib dalam mencarinya ya. Karena antusias dalam mencari warisan para nabi, mewariskannya ilmu. Ya. Nabi mewariskan ilmu, ya. La yuwarisu dinaran wala dirham, walakin yuwarisul ilmu. Jadi, faman akhadha bihamdin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan daripada ilmu Nabi itu, maka dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Jadi Nabi itu nggak wariskan harta, Nabi mewariskan ilmu. Maka siapa yang semangat mencari ilmu, ya, dia semangat dalam mencari keberuntungan. Al mu'min qawiyyun khairun ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karenanya itu semangat ya dalam menuntut ilmu. Allah ridho ya, malaikat memberikan apa? Memohonkan ampun kepada orang-orang yang litolibil ilmi, sedang menuntut ilmu. Kemudian berikutnya, setelah semangat yang tinggi meraih ilmu ya, yang keempat, agar ilmunya barokah, yaitu tahapan yang baik dan benar. Tahapan yang baik dan benar. Tahapan yang baik yang benar maksudnya apa? Dalam mencari ilmu diantaranya ialah ya, supaya urut ya, faedah-faedahnya bisa diraih dari yang terkecil beralih kepada yang di atasnya yang lebih besar, atau setetes demi setetes istilahnya, seayat ya demi seayat ya, bahkan satu kata ya, kata dan bahasa Arab ya, kalimat ya, kemudian terus ditambah ya, agar nanti mendapatkan keberkahan. Sebab apa? Kalau terlalu banyak bisa jadi dia nanti bosan, tidak fokus. Bertahap supaya apa? Ini semangatnya terus stabil ya, fokus, bisa kemudian tercapai ya, materi-materinya bisa tuntas ya, bahasa Arab, kemudian fikih, akidah ya, adab, semuanya bertahap supaya ilmunya dobit ya, menyatu ya, dobit sodri, di dalam hatinya itu masuk ilmu itu. Jadi apa yang keempat? Bertahap ya, mengikuti petunjuk guru ya, mengikuti petunjuk guru supaya apa? Supaya apa? Berhasil ya. Petunjuk daripada guru sangat penting dalam
Belajar di sekolah ini sudah ada kurikulumnya, semester 1, semester 2 atau ganjil genap. Kelas-kelasnya itu ada peningkatan kurikulumnya ya, supaya terus semakin mendalam atau semakin tinggi. Kemudian yang kelima, hadirin para santri, supaya ilmunya barokah. Yang keenam ini ihtiram, menghormati atau memuliakan guru. Nih, yang sudah terlanjur menyakiti guru, minta maaf ya, mumpung ketemu, sebab ilmunya bisa hilang. Sudah banyak kisahnya santri-santri yang su'ul adab, durhaka kepada guru, ilmunya hilang, hafalannya hilang, atau ilmu pengetahuan yang lain, agama atau umumnya hilang. Ya, jadi hal yang tidak kalah penting supaya ilmunya barokah, para santri memiliki sikap yang benar kepada guru, takzim, khidmah ya kepada guru. Dulu pernah dikaji ya, bagaimana bentuk khidmahnya. Zaid, Lukman belum ada, Lutfi sudah ada. Khidmah kepada guru apa? Membantu kesulitan guru, bahkan mengurus kendaraannya, mengurus membersihkan rumahnya. Kemudian membantu ekonomi ya, bisa jadi gurunya harus menanggung beban ya, bayar listrik umpamanya, boleh membantu secara finansial. Kemudian membantu gurunya dengan doakan kebaikan kepada gurunya supaya gurunya terus sehat, memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Di antaranya itu ya, bentuk-bentuk khidmah kepada guru. Kemudian yang keenam, para santri, agar ilmunya barokah, antum semua senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa. Dengerin. Perempuan malah ribut terus. Supaya ilmunya barokah, berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Semua keberkahan tersebut tetap muaranya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muaranya itu dengan cara apa? Berdoa. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, nggak ada gunanya, cuman tumpukan-tumpukan pengetahuan tapi tidak berbuah amal. Ilmu lil amal itu nggak ada, sehingga tidak manfaat, malah nanti jadi hisab di akhirat. Sebab orang yang alim hisabnya berat, tidak sama dengan orang yang jahil, orang awam. Orang alim akan ditanya ilmunya digunakan atau disampaikan atau tidak, diamalkan atau tidak. Oleh karena itu para santri ya, bagaimana sebisa mungkin ya dalam hidup kita ini ya, senantiasa memperoleh keberkahan. Coba diulang, bagaimana supaya berkah ilmu yang dipelajari? Caranya yang pertama, tulisannya. Dua, bertakwa. Yang ketiga, semangat dalam mencari ilmu. Yang keempat, dapat yang baik dan benar. Yang kelima, ihtiram ya, menghormati, khidmah kepada guru. Yang keenam, berdoa, memohon ilmu itu ya. Sebab ilmu sesuatu yang sangat mahal, karena itu pintu hidayah, dan hidayah itu yang paling mahal adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tadi di hadis di awal disampaikan, siapa yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, Allah akan memahamkan dirinya tentang agama. Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa yang tidak dikehendaki Allah jadi orang baik, mukhalafah, pemahaman terbaliknya, dia tidak diberikan ilmu agama, gak paham, gak doyan ya baca
taklim malas, dengerin penjelasan guru ribut. Itu berarti Allah tidak ingin dia jadi orang baik. Kalau Allah ingin dia jadi orang baik, Allah akan buat hatinya itu khusyuk, ya, nurut dengan guru, bisa menyerap materi, bahkan rindu. Rindu ingin bermajelis ilmu, rindu ingin terus belajar, ya. Oleh karenanya para santri di akhir semester genap ini ada beberapa pengumuman, ya, nanti habis sampaikan. Kita tutup dulu dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.